Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang learning as becoming in vocational education and training, class, gender, and the role of vocational habitus. Di sini kami kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Tito Dwi Nugraha dengan NIM 031. Saya Revalusti Satria Gigi dengan NIM 046. Saya Bangki Nusantoro dengan NIM 048. Dan yang terakhir, saya Taufikan dengan NIM 010. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Untuk Mas Taufik dipersilahkan. Untuk materi yang pertama ini adalah pendidikan vokasional di Inggris. Pendidikan vokasional di Inggris ini bertujuan mempersiapkan siswa dengan keterampilan praktis dan pemahaman profesional untuk langsung terjun ke dunia kerja. Program ini menawarkan jalur jalur alternatif bagi siswa yang kurang cocok dengan pendidikan akademis, serta membantu mengurangi pengangguran dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil. Pendidikan vokasional juga mendukung mobilitas sosial, memberikan akses ke peluang kerja yang lebih baik, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Untuk slide selanjutnya adalah habitus vokasional. Habitus vokasional menurut Bourdieu adalah pola disposisi yang terbentuk dari pengalaman individu dan lingkungan sosialnya. Dalam pendidikan vokasional, habitus membantu siswa membentuk identitas profesional dengan menyesuaikan diri terhadap norma dan nilai di dunia kerja. Keterkaitan habitus dengan struktur sosial mempengaruhi cara siswa beradaptasi, menjembatani aspirasi pribadi dengan tuntutan sosial. Memahami habitus penting untuk melihat bagaimana identitas siswa terbentuk dalam konteks vokasional. Oke, selanjutnya yaitu dinamika dan emosional dalam pendidikan vokasional. Dalam pendidikan vokasional, siswa tidak hanya mempelajari keterampilan teknis, tetapi juga menghadapi dinamika sosial dan emosional yang kompleks. Mereka belajar menavigasi norma dan nilai di lingkungan kerja, serta mengelola emosi dalam situasi menantang, seperti berinteraksi dengan klien atau menghadapi stres. Emosi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa. Guru juga membantu siswa dalam mengelola emosi untuk mendukung perkembangan identitas profesional mereka. Memahami dinamika ini penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik. Untuk selanjutnya yaitu yang dibahas pada jurnal terdapat studi kasus program pendidikan vokasional. Yang pertama yaitu perawatan atau nursery nursing. Di sini tantangan emosional dan sosial yang dihadapi siswa dalam program perawatan anak meliputi kebutuhan untuk mengendalikan perasaan mereka saat menghadapi situasi krisis dan provokasi. Siswa harus mengembangkan disposisi pribadi yang sesuai untuk pekerjaan perawatan anak, yang seringkali melibatkan menjaga jarak emosional yang tepat saat merawat orang lain. Selain itu, pekerjaan ini sangat terstereotip secara gender, dengan 99% perawat anak merupakan perempuan, dan pekerjaan ini seringkali dianggap berstatus rendah dalam bidang pendidikan. Untuk selanjutnya ada pada studi kesehatan atau health studies. Dalam program studi kesehatan ini terdapat keseimbangan antara aspek ilmiah dan emosional dalam perawatan. Meskipun kursus ini atau studi ini memiliki fokus kuat pada sains yang memberikan nilai akademis, tradisi objektivitas dalam ilmu alam kadang-kadang meminggirkan masalah afektif dan etis yang diangkat oleh pengalaman siswa.
Siswa juga harus belajar menyeimbangkan keterlibatan emosional dan detachment yang tepat saat merawat orang lain yang menjadi batas penting inklusi dan eksklusi dalam budaya belajar ini. Untuk selanjutnya pada bidang rekayasa atau engineering dalam program rekayasa atau engineering ini persepsi siswa tentang relevansi pendidikan formal dengan pengalaman praktis sangat kuat. Kursus ini sangat tertanam dalam budaya vokasional sehingga perannya adalah memperdalam imersi di tempat kerja. Akibatnya siswa seringkali melihat diri mereka sebagai seorang insinyur daripada sebagai mahasiswa atau siswa teknik. Baik, untuk selanjutnya ada pembentukan identitas vokasional. Jadi proses pembentukan identitas vokasional siswa dalam pendidikan vokasional melibatkan internalisasi atau vocational habitus, nilai norma dan harapan budaya vokasional tertentu. Siswa tidak hanya belajar keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan pemahaman tentang posisi dan emosi terkait peran profesional mereka. Identitas dipengaruhi oleh interaksi sosial dan negosiasi antara identitas ideal dan realitas. Latar belakang sosial budaya siswa juga berperan dalam membentuk pemahaman dan aspirasi karir mereka. Untuk selanjutnya ada peran gender dan kelas dalam pendidikan vokasional. Gender dan kelas sosial mempengaruhi pengalaman siswa dalam pendidikan vokasional. Siswa perempuan cenderung diarahkan ke bidang tradisional, sementara laki-laki ke bidang teknis. Kelas sosial juga membatasi siswa terhadap sumber daya pendidikan. Pendidikan vokasional seringkali memperkuat norma sosial yang ada, sehingga ketidaksetaraan terus berlanjut. Untuk selanjutnya ada kurikulum tersembunyi dalam pendidikan vokasional. Kurikulum tersembunyi dalam pendidikan vokasional mencakup nilai-nilai dan norma yang tidak diajarkan secara formal, tetapi membentuk sikap dan perilaku siswa, seperti kepatuhan dan penghormatan terhadap otoritas. Pembelajaran ini mempersiapkan siswa untuk dunia kerja yang menuntut kesetiaan pada hierarki, namun juga dapat memperkuat moral sosial dan membatasi kreativitas dan pengembangan individu. Dari kesimpulan dari presentasi kali ini dapat disimpulkan, yaitu pengembangan pendidikan vokasional perlu mempertimbangkan keterampilan teknis, konteks sosial, dan aspek emosional. Kebijakan harus mengintegritaskan kurikulum dengan praktik di tempat kerja dan memastikan akses yang setara bagi semua siswa. Pelatihan bagi pengajar mengenai aspek sosial dan emosional juga penting untuk membekali siswa dalam menghadapi dunia kerja dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.